hutan-hutan yang memang tanaman-tanaman yang menghadirkan, yang memberikan udara yang baik. Udara yang baik. Ya. Kalau lebih kepo lagi, Yoholda jadi gubernur dulu ini. Itu kuncinya ya Yoholda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi bukan di Cukup Pedas. Seperti biasa di episode Cukup Pedas ini selalu menghadirkan bintang tamu yang insya Allah bisa memberikan informasi serta edukasi yang bisa kita simak bersama ya. Seperti biasa tayangan Cukup Pedas ini bisa dilihat di YouTube Palpres Official. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang mungkin lagi banyak banget nih diperbincangkan, lagi hangat nih, apalagi di tahun ini kan tahunnya pilkadanya Sumatera Selatan. Nah, kali ini salah satu kandidatnya maju di Pilkada Sumsel 2024. Ada yang bisa nebak siapa? Kita langsung kenalan. Halo Yoholda, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat baik, ya. Udah siap memberikan informasi nih soal visi misi untuk Sumsel 2024 nih? Bocoran ya? Iya. Sudah siap yuk? Insya Allah. Insya Allah. Oke deh. Tambah dikepoin, tambah enak nih. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, pastikan penasaran mau kita ngobrolin apa aja nih sama Yoholda. Saksikan terus di program Cukup Pedas. Oke, yuk langsung aja nih. Ini kan lagi lagi hangat nih topiknya nih soal Pilkada 2024 dan tiba-tiba muncul nama seorang perempuan nih, Holda kayak gitu kan. Dan ini bisa jadi sejarah ya, yuk ya. Pertama kalinya ada perempuan yang maju di Pilkada Gubernur Sumsel ini ya. Bener yuk ya? Ya, jadi gini. Barangkali kan dalam membentukkan sesuatu yang akan kita melangkahkan bukan dari juk-juk atau simsalabim abrakadabra ya, mempunyai proses yang begitu panjang. Proses ini harus kita lalui karena kita menilai atau mengukur diri kita, kemampuan kita itu nanti akan menjadi semangat bagi orang yang ini dengan kita, interest dengan kita, begitu juga tingkat keyakinan masyarakat itu terhadap kita juga. Jadi saya sebelum melangkah maju ini dan saat sekarang juga masih menjadi Ketua Komisi 4 di DPRD Sumatera Selatan. Selama berkecimpung sebelum menjadi anggota DPRD 2009 itu sudah bergabung dengan Partai Demokrat di tahun 2002. 2002 saat sekarang sudah 2024 ya. Cukup lama ya. 22 tahun, 24 tahun. 2 dekade berarti. Iya. Udah lama ya di politik ya. Kemudian tapi sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, saya mengajar di Fakultas Pertanian di Perguruan Tinggi Universitas IBA sebagai di program agribisnis dan pernah juga menjadi ketua program studi agribisnis di Universitas IBA. Sejalan dengan itu ikut Partai Demokrat 2002 tetapi belum mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di 2004, tetapi 2009 langsung mencalonkan menjadi anggota DPRD provinsi. Dan alhamdulillah waktu itu masih dapil 6 ya, Lahat, Pagara, Empat Lawang. Tapi masih dapilnya dapil 6, sekarang sudah dapil 7. Nah itu di pengalaman itu selama 2014 kemudian mencalonkan kembali untuk di provinsi, dan 2019-2024 itu mencalonkan kembali di provinsi dan alhamdulillah terpilih terus tanpa jeda. Alhamdulillah berarti kan masyarakat memberikan amanah kepada saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian di 2024 ini bukan mencoba keberuntungan, tidak ya. Bukan coba-coba ya. Karena untuk mencoba ini itu kalau aja itu mahal gitu. Jadi nggak boleh coba-coba ya. Ini harus jadi maju dengan berlatar belakangkan dilahirkan dan keinginan masyarakat juga ya di Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara ini alhamdulillah saat sekarang memang masyarakat juga banyak menghendaki karena orang Musi gitu kan, karena saya Musi. Di Basema ya juga Lahat, Pagara, Empat Lawang tempat saya mengabdi selama 3 periode nih, 3 periode sebagai anggota DPRD provinsi dan alhamdulillah kemudian dari Muara Enim juga
ini alhamdulillah masyarakat juga sudah banyak mengenal. Kemudian kita juga terdapat dalam grup-grup sahabat Holda, dulur Holda, kemudian simpatisan, banyak sekali yang mendorong untuk ke arah eksekutif karena sudah 3 periode menjadi di legislatif. Kemudian di Palembang ya kita memang dari kecil ya, saya nggak pernah keluar dari Sumatera Selatan, Palembang. Nah inilah kemudian terinspirasi lagi karena mengingat bahwa selama ini ya belum ada perempuan yang untuk jadi gubernur ya, bukan terpikirkan yang berani untuk menjadi kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini terinspirasi juga dari katakanlah pendahulu-pendahulu yang Ibu Raden Ajeng Kartini, kemudian lihat Ibu Ketum ini Megawati ya, luar biasa ternyata kan bisa memimpin. Kemudian juga melihat provinsi-provinsi lain yang dari Jawa Timur, Ibu Opipa itu kan ternyata setelah mereka memimpin kan nyaman dan sejuk gitu kan, damai. Apalagi kalau di Jawa Timur itu Islaminya tinggi sekali gitu kan, ulamanya sangat banyak sekali. Nah itu aja mereka bisa menerima kaum perempuan untuk dijadikan kepala daerah. Kepala daerah ya. Kalau kita lihat fenomena yang ada di Sumatera Selatan ini barangkali Mbak Ella pencarekor nih Sumatera Selatan. Lebih kurang hampir 20-an itu perempuan yang maju kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota nih. Jadi gubernur wakil gubernur ataupun jadi bupati wakil bupati dan wali kota wakil wali kota. Sudah dicoba perempuan sama perempuan kemarin di Musirawas kan, Musirawas kan itu Ibu Ratna dan Ibu dari Gerindra juga kan, Bu Swarti, alhamdulillah kayaknya ya berhasil juga gitu kan untuk perempuan sama perempuan itu. Nah tapi yang melatar belakangi Holda itu termotivasi untuk maju kursi Sumsel 1 nih apa sih kayak gitu? Ya jadi gini. Apa yang ingin dirubah mungkin dari Sumsel ini, mungkin selama ini yang belum pembangunannya mungkin belum merata atau apa sih yuk yang pengen ini? Jadi gini. Motivasinya? Termotivasi sebenarnya sudah lama sih termotivasi untuk menjadi kepala daerah untuk ke eksekutif. Karena kalau untuk di legislatif itu sudah kita jalani, untuk di Provinsi Sumatera Selatan itu tidak bisa sepenuhnya untuk mengambil suatu regulasi karena regulasinya itu semua eksekusi itu kepada kepala daerah. Banyak sekali masyarakat atau tuntutan masyarakat yang dibawa, terutama aspirasi mereka yang mengajukan kepada kita hanya sebatas bisa mendorong ataupun memperjuangkan, tetapi eksekusi tetap di kepala daerah. Kadang kan ada hal-hal tertentu yang memang sangat urgent bagi masyarakat, tetapi karena regulasinya, karena kepala daerah yang memegang peranan, itu yang belum bisa dikabulkan atau bisa ini, karena ternyata kalau untuk menjadi kepala daerah kan apa yang menjadi visi misi kepala daerah wajib hukumnya harus dilaksanakan. Nah ini saya bisa menjawab ini kan, oh berarti kan tantangan di Sumatera Selatan kita sumber daya alam kita begitu banyak ya, nomor 5 lah terkaya di se-Indonesia. Tetapi ketika ini kan kita sedih, mengapa kita tidak berusaha untuk keluar dari zona yang masuk 10 besar miskin ya di Indonesia. Nah kenapa enggak dengan tagline yang saya ajukan ini, yaitu dengan ekonomi hijau ini untuk membuat Sumatera Selatan sejahtera, sehat, kita bebas dari stunting, kemudian bermartabat kita di luar kan. Kalau selama ini penyumbang asap atau katakanlah ini kan dengan adanya ekonomi hijau ini kita terlepas dari semua, dan keberlanjutan dengan pembangunan yang selalu berselaraskan dengan lingkungan. Saat sekarang kita ketahui bahwa luar biasa ya terjadi perubahan iklim yang begitu luar biasa. Saat sekarang kita senang investasi masuk di Sumatera Selatan, tetapi harus diimbangi dengan kelestarian lingkungan juga, karena untuk mewariskan kepada anak cucu kita nanti. Kemudian kita berpikir juga bahwa Sumatera Selatan juga tidak hanya berharapkan dari energi fosil batu bara ya, tetapi kita juga harus berharap harus ada hal-hal yang baru, yaitu energi yang terbarukan. Nah ternyata Sumatera Selatan ini kan banyak sekali energi terbarukan yang bisa menjawab itu semua. Nah ini mesti biomasa, ini banyak sekali, asik
Iya, belum dimaksimalkan ya. Iya. Bukan belum maksimalkan, memang belum ada, memang Belum ada yang belum terpikirkan ya. Iya. Sekarang kita dengan memadukan dengan energi terbarukan ini dengan ekonomi hijau ini, insya Allah pembangunan dari desa ke kotanya juga pembangunan seimbang dan tidak akan lagi terjadi degradasi iklim yang begitu luar biasa sekali ya. Saat sekarang kemarin kami baru mengesahkan perda tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup itu setelah dari hasil yang dari dengan pasalnya 458 pasal kemudian menyatakan bahwa itu ada temuan bahwa lingkungan bahwa lebih kurang 7 di sungai yang ada di 17 kota kabupaten ini sudah tercemarnya berat 73% sekian tercemar berat. Nah, bagaimana generasi selanjutnya akan hidup dengan nyaman? Bagaimana itu kan kita aja kan sayang kalau misalnya kalau bukan kita kan siapa yang akan memelihara ini atau menjaga ini atau memberikan kelangsungan dari generasi-generasi ke depan. Nah, itulah salah satu motivasi ya bagi saya terpanggil untuk menghadirkan ekonomi hijau ini untuk Sumsel Sejahtera. Dan ini bukan isu itu lagi, bukan untuk isu lokal, bahkan sudah isu nasional. Bahkan isu isu internasional dunia saat sekarang. Seluruh program itu memang harus dikembalikan ke back to nature atau ekonomi hijau atau green economy ya. Nah, karena kita ini mayoritasnya katakanlah ini pertanian gitu ya, didominasi oleh pertanian, mengapa tidak kita harus sudah memikirkan kelestarian lingkungan. Kalau enggak, lihatlah ini banjir di mana-mana sekarang sudah. Benar. Tanpa kita sadari banjir, dengan adanya komitmen pemerintah terhadap keseimbangan lingkungan ini tidak akan berhasil pembangunan, itu pasti akan terjadi kejomplangan. Makanya nanti akan terjadi, mohon maaf, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, akhirnya demo di mana-mana. Yang susah lagi anggota DPRD-nya, kepala daerahnya susah juga. Nah, itu begitu. Jadi ekonomi hijau ini menjawab semuanya ya? Oh iya, menjawab semuanya. Ini ekonomi hijau bisa menjawab semuanya, mulai dari hilirisasi, dari hulunya juga itu terjawab, itu bisa. Seperti misalnya selama ini kan kita mungkin langsung saja kita ngobrol aja dia kayak kita di rumah aja. Gini Mbak Ella, kalau kita lihat selama ini kan kita pengolahan lahan, sudah selesai pengolahan lahan, biasanya kan dahan-dahan atau ranting-ranting kayu atau pohon-pohon kan banyak dibuang, dibakar. Kan selama ini kan sudah ada aturan dari pemerintah tidak boleh membakar, tidak boleh ini, tetapi kan masyarakat mau dimanain kalau nggak dibakar. Nah, solusi salah satunya tuh dengan ekonomi hijau kita jadikan limbah-limbah ini menjadi wood pellet atau wood chip yang nantinya akan di blending dengan batu bara. Di batu bara ini akan menjadi coffee ring yang akan mengurangi emisi karbon, yang ini juga akan menjadi sumber untuk tenaga listrik ya. Nah, itu. Jadi saat sekarang kalau misal wood pellet itu kita ekspornya Jepang sudah banyak sekali meminta itu, tapi kalau untuk wood chip ini PLN maupun Indonesian Power itu sudah mereka yang ini semua. Nah, akhirnya kita banyak biomasa ini dan keberlanjutan. Nah, itu terbarukan ya. Iya. Nggak bakal habis. Iya, tidak batubara kan habis kalau sering digali. Menarik sekali memang ekonomi hijau, karena sejak kemunculannya Yoholda di mana-mana, khususnya di Palembang ya, karena kita tinggal di Palembang kan seluruh balihonya, pamfletnya Yoholda itu kan ekonomi hijau, pastikan tagline. Jadi pasti masyarakat juga penasaran kan, apa sih ekonomi hijau? Jadi terjawab tadi, ekonomi hijau itu menjawab semua. Iya, yang menjadi yang keraguan untuk di sini, dan tidak semata-mata kita mengandalkan APBD saja. Jadi tetapi kita mendatangkan investasi atau investor yang untuk keberlanjutan ini harus dipikirkan gitu kan. Okay. Ini mungkin pemirsa Cukup Beres juga penasaran, Yoholda kan seorang perempuan, mungkin punya visi misi yang berbeda dengan laki-laki, punya pemikiran yang berbeda ya. Terus juga kenapa sih itu Yoholda itu juga ekonomi hijau ini yang dipilih kayak gitu dah? Ya, sebenarnya sudah lama sih.
Kalau untuk yang kalau kemarin kan kita sering mendengar waktu debat antara yang capres ya, Mas Gibran ngomong kan akan ada kan ekonomi trading carbon trading ya. Nah, saya sudah mengenal carbon trading itu di tahun 2000. Dengan Pak Profesor Pak Rozi Sarkowi. Waktu itu kita langsung saja sampai ke Kalimantan, kemana-mana ini tentang carbon trading. Jadi carbon trading itu kalau untuk saat sekarang itu Jambi itu sudah mulai menerapkan. Nah, carbon trading itu kita menjual udara yang baik. Yang nanti yang kita tidak tahu ya berapa nanti kan dari luar negeri itu yang menghitungnya itu sudah berapa satu meternya juga sudah berapa, dengan kita menghadirkan hutan-hutan yang memang tanaman-tanaman yang memberikan udara yang baik. Udara yang baik ya. Kalau lebih kepo lagi Yuholda jadi gubernur dulu ini. Itu kuncinya ya kalau ada ya. Nah, jadi penasaran juga nih pemirsa Cukup Pedas, seorang Yuholda ini mau dibawa kemana sih? Sumsel ini kalau ke 5 tahun ke depannya mau dibawa kemana ini? Iya, yang jelas pengennya nanti ke depannya. Yang jelas pembangunan di Sumatera Selatan harus terus berlangsung, tetapi berkelanjutan dan sustainable gitu kan. Tetap pada ke arah keseimbangan antara lingkungannya juga gitu kan. Kalau saat sekarang kita dengan keberlanjutan dan keberlangsungan terus menerus kan kita akan menyiapkan generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, inilah yang harus banyak tantangan, tetapi dengan ekonomi hijau ini menjawab semua tantangan-tantangan ini. Makanya memang ekonomi hijau ini nanti mungkin dielaborasi lagi oleh pakar-pakar, dewan pakar, kemudian tim-tim ya Yuholda yang jelas ya. Iya, karena kan pasti kan di Sumsel ini masih ada yang perlu dibenahi. Ya, PR terbesarnya apa sih? Kan banyak PR nih yuk kayaknya. Sumsel nggak mudah untuk jadi pemimpin gubernur seterusnya kan. Pasti banyak PR yang ada di Sumsel. Apa sih PR yang paling terberat yuk? Karena kan ayo pengalaman dari anggota dewan aja udah 3 periode kan. Apa yuk Pak tantangan terberat? Yang bukan terberat ya bagi kita, pengen pertama kita keluar dari zona masuk zona miskin itu ya, sekolah miskin yang di Indonesia itu satu yang perjuangan kita. Kemudian kita memperjuangkan kembali itu sedih kita kan melihat bandara kita ya. Dari tahun 1970 itu bandara terkata internasional, tapi sekarang dia balik ke domestik ya. Nah, mengapa ini salah satu perjuangan lah perjuangan kita untuk berjibaku bagaimana mengembalikan kembali bandara itu untuk menjadi ke internasional lagi, karena terus terang aja ini kan pengaruhnya kepada pertama wisata yang akan sulit sekali untuk masuk ke Sumatera Selatan. Kemudian UMKM pastilah dia kena efek dominonya. UMKM yang berharap orang banyak masuk di Palembang, di Sumatera Selatan untuk membeli souvenir ataupun yang keanekaragaman yang ada di Sumatera Selatan, tapi karena terhalang karena penerbangan ini yang itu menghambat bagi perkembangan untuk Sumatera Selatan gitu kan. Nah, ini juga menjadi sebagai PR kita juga ke depan. Nah, itu juga. Kemudian juga untuk pelayanan kesehatan juga. Nah, ini pelayanan kesehatan juga. Makanya banyak ini terdegradasi dalam bentuk visi dan misi Yuholda nantinya kalau karena menarik juga di program-programnya Yuholda ini kan ada banyak ya. Ada 10 ya. Mulai dari layanan kesehatan tadi, melestarikan seni budaya, ada kemudian akses pembiayaan bagi pelaku usaha BUMD ya. Ini kenapa ini ada berapa poin ini kenapa Yuholda anggap penting untuk Ayu angkat dan ya untuk menjadi daya tarik Ayu, kenapa orang harus memilih Yuholda kan? Jadi saya ada juga sering saya kemukakan bahwa untuk UMKM ini kan menjadi prioritas juga ya, harus diperhatikan terutama untuk di perkotaan ini. Karena begitu menjerit mereka terbeban oleh pajak yang begitu besar. Seperti ada beberapa pelaku usaha UMKM yang mereka di rumah makan ya, bidang rumah makan. Mereka kecil penghasilan aja katakanlah 15 juta ke bawah ya.
1 bulannya. Nah dengan ekonomi hijau, salah satu PAD juga kita meningkatkan, juga kita bisa menurunkan atau menolkan atau menzerokan UMKM tadi sampai tidak dia bayar pajak ya, karena kan itu kan katakanlah yang memang sangat sangat perlu bantuan gitu kan, subsidi dari pemerintah. Nah itu yang itu kan. Kemudian saat sekarang juga untuk di daerah-daerah, untuk di desa-desa, untuk mereka untuk mengakses permodalan kepada perbankan itu agak sulit karena mereka secara aturan mereka tidak punya sertifikat. Ya mengapa enggak sih kita pemerintah juga harus Sumatera Selatan memikirkan yang mereka mempunyai lahan dipermudah, misalnya pembuatan sertifikat gratis gitu ya. Apalagi saat sekarang ketum kami kan jadi ini menteri. Iya, jadi insya Allah yang apa yang dibutuhkan bisa dimudahkan gitu ya. Oke. Kemudian apalagi nih yang menarik di program Ayu ini yang jadi unggulan Yuholda nih? Oh iya. Jualan ke masyarakat nih, kenapa harus memilih Yuholda kayak gitu? Iya. Nah satu lagi bahwa Sumatera Selatan ini sebagai ya paru-paru dunia ya untuk tadi ya kita berjualan untuk carbon trading, karena saat sekarang banyak sekali yang sudah pembukaan lahan yang dari pertambangan ataupun kan masih terbuka. Nah dengan adanya pembuatan kompos atau pembuatan dengan kita menanam kembali dengan tanaman-tanaman yang memang menghasilkan untuk energi, menghasilkan carbon trading ini, mengapa enggak itu seperti kaliandra ataupun jenis lainnya itu kita tanamkan di situ, yang ini juga akan mendapatkan kesempatan untuk mereka bekerja. Nah itu juga satu yang perlu jadi perhatian kita. Nah itu menarik ya programnya Yuholda ini. Kan biasanya kalau orang tuh yang jadi jualan tuh pendidikan, kesehatan, biasanya ini seorang Yuholda itu menjual tagline ekonomi hijau ya, yang menurut saya ya nggak banyak orang yang mengusung ini ya, karena ya kalau dengan peningkatan ekonomi otomatis kan kesehatan juga akan meningkat. Itu yang saya berpikirnya gitu. Iya efeknya gitu kan. Misalnya, nah selama ini misalnya selama ini lahan gitu ya, pembuatan lahan itu kan mereka kan susah sekali mengakses ke perbankan. Nah mereka dengan mengakses perbankan. Nah ada lagi yang program yang agak bocoran sedikit aja ya, nggak apa-apa ya. Biar cukup harus juga tahu jadi sekarang waktu kami sering-sering turun, banyak sekali permintaan masyarakat saat sekarang sedang sawinisasi ya. Mereka banyak sekali meminta bibit-bibit sawit itu. Saya juga bisa masukkan dalam satu program nanti itu kan juga, bahwa kita bantu lahannya bisa sudah gratis, kemudian sertifikat mereka sudah ada, kemudian bibit sawit itu karena kan kita berharap dari program-program ini mereka dengan sawit gratis, kemudian pada saat itu kan mereka juga dibantukan bibit untuk penanaman selah. Nah setelah 2,5 tahun itu kan sudah mulai berbuah pasir. Berbuah pasir itulah peran dari BUMDes ya, pemerintah ini yang di desa untuk membuat PKS mini. PKS mini ini pabrik kelapa sawit yang mini. Nah selama ini kan kalau yang besar, perusahaan-perusahaan besar itu dia akan untuk mengambil hasil panen atau kelapa sawit itu kan ada standar-standar tertentu. Nah dengan PKS mini ini dengan berapa ton hanya dia memproduksi, itu sampai dengan umur 13 hari, 15 hari masih bisa diambil bijinya itu, biji kelapa sawit. Nah itu nanti akan bukan tapi dijadikan minyak untuk minyak sayur atau minyak yang untuk minyak makan, bukan, tetapi akan dijadikan biodiesel. Nah ini juga salah satu sentuhan-sentuhan itu, energi terbaru lagi. Nah dengan begitu bahwa tidak akan ada lagi banyak kita menciptakan para entrepreneur atau wirausaha muda. Jadi mereka tidak akan terpikir lagi mau ke kota gitu kan. Nah dengan di situ penghasilan sudah ada. Kalau kita benar-benar ini ya bisa per kapitanya sampai dengan 10 sampai dengan 15 atau 20 juta satu bulan, kan sudah begitu besar bagi mereka yang ada di desa. Nah itu untuk meningkatkan daya tarik untuk mereka tinggal di desa. Begitu juga untuk aksesnya ke
perbankan itu KUR itu ya salah satu kredit usaha rakyat. Kemudian selama ini masyarakat banyak belum tahu itu kan, dan perbankan juga barangkali agak memberikan ini agak setengah-setengah, barangkali itu juga kita dorong. Iya, sulit kemudian akses ya. Iya. Nah, ini menarik sekali sih sebenarnya berbincang dengan Yuholda ini ya, karena juga perempuan kan jarang terjadi ya. Ini sebelum kita menutup obrolan kita yang sangat seru ini, boleh nggak, kenapa sih harus masyarakat Sumsel tuh memilih Yuholda di Pilkada Sumsel ini? Apa yang jadi daya tariknya tuh apa sih? Daya tariknya pastilah ya. Pemirsa Cukup Pedas. Pemirsa pasti tertarik karena daya tariknya apa? Jumlah perempuan di Sumatera Selatan ini hampir sama dengan jumlah laki-laki yang ada di Sumatera Selatan. Kalau dia ada perempuan pilih perempuan, atau perempuan ngajak laki-laki, kan semuanya nanti akan tertumpuk kepada Yuholda. gitu ya Holda ya. Nanti sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada pesan-pesan ke pemirsa Cukup Pedas yuk untuk Pilkada 2004 ini. Oh iya, karena ini pemirsa Cukup Pedas, ini pembicaraan Cukup Pedas gitu kan, mengajak kaum perempuan, kita memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk memimpin di Sumatera Selatan, dan insya Allah dengan keteduhan, dengan yang ada dimiliki oleh perempuan, insya Allah membuat Sumatera Selatan semakin damai, semakin maju, semakin berkesinambungan, dan yang jelas menginspirasi perempuan-perempuan yang lain juga untuk ikut juga dalam kontestasi di Sumatera Selatan. Dan saya yakin kalau banyak perempuannya kabupaten kota, gubernurnya nanti perempuan juga, kalau bisa-bisa. Berarti kalau misalnya terpilih juga siap-siap kabinetnya ada perempuan lebih banyak ya Holda ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih Holda atas kehadirannya di studio kami. Semoga sukses yuk di Pilkada 2024 ini, doa terbaik buat Holda. Terima kasih sekali lagi Holda. Oke pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan kita bersama Yuholda yang akan maju di Pilkada Sumsel 2004 di pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.